Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurahayu, NIM T 2018-1131. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas A3 IAIN Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran terjemah Al-Quran dengan menggunakan metode Safinda. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang sejarahnya, yang kedua tentang latar belakang, yang ketiga adalah tentang tahapan atau kelas yang ada di metode terjemah Al-Quran Safinda. Kemudian yang keempat adalah tentang langkah-langkah dalam pembelajaran terjemah Al-Quran Safinda. Langsung saja, yang pertama adalah tentang sejarahnya. Jadi program pembelajaran terjemah Al-Quran atau PPTQ Safinda ini didirikan oleh Ustadz Khairul Anam pada tahun 2006. PPTQ Safinda ini dibawahi oleh Yayasan Safinatul Huda yang ada di Surabaya. Kemudian yang kedua adalah latar belakangnya. Latar belakang didirikannya dari metode Safinda ini adalah karena ingin memberikan pengalaman kepada anak usia dini untuk dapat menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran. Selain itu, juga untuk merubah mindset masyarakat bahwa pembelajaran Al-Quran ini tidak hanya meliputi pembelajaran terjemah, pembelajaran tajwid, atau pembelajaran tentang makhorijul huruf saja. Nah, karena metode terjemah Al-Quran Safinda ini termasuk salah satu metode yang mudah untuk diikuti, hal ini menyebabkan banyak sekali masyarakat yang mulai mengikuti metode ini, ikut belajar menggunakan metode terjemah Al-Quran Safinda ini. Sehingga tercatat pada tahun 2016 sudah ada sekitar 1975 kelompok yang bergabung menjadi anggota dari PPTQ Safinda, baik itu dari lembaga formal maupun dari lembaga informal. Kemudian yang ketiga adalah kelas atau tahap-tahap yang ada di metode terjemah Al-Quran Safinda ini. Jadi dalam metode terjemah Al-Quran Safinda dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap lafzi atau juga disebut dengan jenjang dasar yang ada di metode terjemah Al-Quran Safinda. Materi yang dipelajari adalah tentang kosakata. Kemudian yang kedua disebut dengan tahapan qawaid atau disebut dengan jenjang menengah. Materi yang diajarkan adalah tentang kalimat mabni dan kalimat mu'rab. Kemudian yang ketiga adalah jenjang yang paling tinggi disebut dengan tafsir dasar. Materi yang diajarkan adalah tentang ilmu balaghah. Dalam metode terjemah Al-Quran Safinda ini biasanya menggunakan 2 buku sebagai pedomannya. Yang pertama adalah buku yang berisi ayat Al-Quran, yang mana setiap buku ini berisi 1 juz. Bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada ayat yang berwarna merah dan berwarna hitam. Yang membedakan kedua ayat ini adalah ayat yang berwarna hitam adalah ayat atau kosakata yang sudah familiar artinya. Sedangkan ayat yang berwarna merah adalah ayat Al-Quran yang belum diketahui artinya. Nah, di halaman pertama yaitu pada surah Al-Fatihah biasanya akan banyak sekali kalimat-kalimat yang berwarna merah karena masih tahap awal, tentunya masih belum banyak kosakata yang diketahui artinya. Contohnya seperti ini. Bismi di sini di warna merah karena belum mengetahui artinya. Tapi kata Allah di sini berwarna hitam karena sudah tentu mengerti artinya, yaitu Allah itu sendiri. Kemudian buku pedoman yang kedua adalah Kamus Lafadz. Nah, di sini akan disediakan kosakata atau potongan-potongan ayat yang mana di sampingnya disediakan terjemahannya. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah metode terjemah Al-Quran Safinda. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran tahap yang pertama, yaitu tahap lafzi, mempelajari tentang kosakata. Nah, kebetulan di IAIN sendiri ini sudah beberapa kali didatangkan dari Yayasan Safinatul Huda untuk mengajarkan cara menerjemah Al-Quran menggunakan metode Safinda pada mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana guru-guru tersebut dalam mengajarkan metode terjemah Al-Quran ini, terutama yang ada di kelas yang saya ikuti. Tahap yang pertama adalah guru membaca kosakata beserta artinya. Nah, di situ
Guru biasanya mengulangi sampai 3 kali. Contohnya, bi dengan, bi dengan, bi dengan. Kemudian tahap yang kedua adalah guru membimbing siswa untuk mengucapkan kosakata beserta artinya sebagaimana yang telah diucapkan oleh guru tersebut. Guru membimbing dengan memberikan pertanyaan. Pertanyaan tersebut adalah apa artinya, kemudian artinya. Contohnya, apa artinya bi? Teman-teman boleh mengikuti arti dari kosakata yang saya sebutkan. Apa artinya bi? Artinya bi. Nah, di situ guru memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apa artinya, kemudian yang kedua adalah artinya. Tahap yang ketiga adalah guru beserta dengan peserta didik membaca 1 ayat penuh beserta dengan artinya. Contoh, bi dengan, ismi nama, Allahi Allah, Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Nah, di tahap yang keempat ini adalah guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerjemahkan secara keseluruhan ayat yang sudah dipelajari, yaitu membaca kosakata beserta terjemahnya. Nah, di kelas yang pernah saya ikuti, setelah mempelajari sekitar 1-9 ayat, di situ guru membagi kelas menjadi 3 kelompok. Setiap kelompoknya membaca 3 ayat secara bersama-sama. Saya akan mencontohkan. Misal kelompok 1 membaca ayat Al-Fatihah ayat pertama sampai ayat ketiga. Bi dengan, ismi nama, Allahi Allah, Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Alhamdu segala puji, lillahi bagi Allah, Robbi Tuhan, Al-Alamina semesta alam, Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Kemudian pada tahap yang kelima adalah guru menyampaikan makna dari ayat Al-Quran yang telah dipelajari. Misal telah melajari terjemah ayat Al-Quran Al-Fatihah 1-3, maka di situ guru akan menyampaikan makna yang ada di dalamnya atau isi kandungan dari ayat tersebut. Nah, demikianlah beberapa hal mengenai metode terjemah Al-Quran Safinda. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu teman-teman yang ingin belajar tentang terjemah Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.